Motivasinya? Motivasinya tentu saja, saya kan ini adalah anak muda ya Kang ya, jadi ingin memberikan spirit anak muda ke dalam pemerintahan Garut untuk selanjutnya seperti cita-cita saya membangun Kabupaten Garut yang hebat. Nah itulah menjadi motivasi bahwa semangat anak muda ini alhamdulillah disambut baik oleh Partai Nasdem untuk bisa berkontribusi dan dalam wujud langkah nyata ikut kontestasi pilkada. Bocoran Ibu, udah ada pasangan kah? Nah itu nanti Nanti. sepertinya ketua DPD dan sektil DPW yang bisa menjawab itu. Kalau saya pada prinsipnya adalah mempercayakan kepada Partai Nasdem, dengan saya memilih Partai Nasdem pun adalah sebuah bentuk kenyamanan saya terhadap partai ini, Partai Nasdem. Jadi saya selanjutnya, untuk langkah selanjutnya saya mengikuti arahan dari para jajaran Partai Nasdem untuk memberikan mana sih calon pasangan yang terbaik. Ada program khusus nanti Bu yang menjadi program prioritas setelah Ibu dilantik? Nah, jargon saya tetap konsisten pada Garut hebat, artinya mewujudkan hal-hal yang memang bisa ditonjolkan dari Garut. Tentu saja dengan melanjutkan warisan dari pemerintahan yang lalu, ditambah dengan adaptasi yang lebih akseleratif, yang lebih lebih percepatan, tapi tidak melupakan bahwa kita harus mewujudkan ekonomi yang sustainable. Nah, mungkin prioritas pembangunannya ada di hilirisasi pertanian dan juga nanti pemaksimalan potensi pariwisata. Itu yang menjadi prioritas, di samping dengan tetap pendidikan dan kesehatan menjadi sebuah hal wajib untuk dikembangkan di Kabupaten Garut. Oke Bu, satu kali Bu. Ketika Ibu nanti sudah dilantik, ada hal-hal yang krusial yang sebetulnya menunggu menjadi PR besar Ibu di Kabupaten Garut Bu, terutama soal pelayanan. Menurut Ibu seperti apa Bu? Nah, pelayanan itu kan masuk dalam program saya dalam transformasi tata kelola birokrasi. Itu adalah menjadi sebuah PR besar, karena apa? Karena berbagai program tidak akan berhasil jika pelayanan dan eksekusi di lapangannya tidak maksimal. Maka dari itu mungkin ada beberapa strategi yang istilahnya difokuskan pada perubahan atau reformasi mental dan kultur kerja, terutama para ASN atau perangkat pemerintahan yang ada di Kabupaten Garut. Itu nanti akan sekaligus ya kita berkolaborasi dan merangkul beberapa pihak yang bisa ikut menyukseskan transformasi tersebut. Dan juga kita tahu sekarang kan ada konsepnya pentahelix, maka dari itu saya ingin setiap program-program pemerintahan ditunjang dengan 5 sudut pandang yang tersebut dalam pentahelix. Jadi tadi transformasi tata kelola birokrasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak profesional. Saya beralih nih ke jadi untuk pemberdayaan perempuan bagaimana? Saya mungkin ya, walaupun memang di pilkada terdahulu sudah ada wakil dari perempuan, tapi saya berharap saya bisa lolos melenggang ke pemerintahan dan memberikan sebuah wujud nyata bahwa pemerintahan bisa berkontribusi terhadap pemerintahan, bahwa perempuan bisa berkontribusi terhadap pemerintahan dan sedikit melumpuhkan stigma patriarki yang ada di Kabupaten Garut, bahwa memang perempuan itu punya sudut pandang yang berbeda dengan laki-laki dan bisa menggenapkan perbedaan sudut pandang antara perempuan dan laki-laki itu bisa dikolaborasikan, sehingga nanti saya berharap ke depannya baik di program pemerintahan gitu ya, peran perempuan itu setidaknya meningkat. Karena apa? Karena kita harus objektif, tidak bisa subjektif hanya membedakan seseorang laki-laki atau perempuannya, tapi kalau perempuan itu memang punya kompetisi, why not kita libatkan dalam setiap program-program pemerintahan maupun di komposisi ASN di birokratnya sendiri. Bekalnya apa Bu? Untuk mungkin perempuan sendiri akan maju nih dalam pilkada ini Bu? Bekal saya berarti. Nah kalau saya pertama pasti mempersiapkan ya Teh ya, mental bahwa ini adalah sebuah hal yang masih baru dan masih tabu di Kabupaten Garut. Saya memantaskan diri Teh agar tidak ada celah untuk istilahnya merendahkan perempuan, bahwa perempuan itu bisa memimpin tanpa ada embel-embel emosionalnya, misalnya tanpa ada embel-embel kelabilannya. Itu yang saya memang belajar dan saya kuatkan dalam diri saya, bahwa perempuan ini harus bisa menunjukkan diri bahwa dia bisa profesional dan bisa memimpin, memanage pemerintahan menjadi sebuah pemerintahan yang sukses. Pak Hendy, ini apa yang meyakinkan Bu Putri ini dalam Nasdem untuk mungkin naik di pilkada ini, memenangkan nanti pilkada di 2024? Tadi saya sudah sampaikan memang Partai Nasdem ini sudah menjalin komunikasi dengan Pak Putri ini sudah beberapa kali ketemu, dan kita juga sudah berdiskusi panjang tentang persoalan-persoalan mendasar yang ada di Garut. Dalam kurun waktu yang relatif memang cukup panjang waktu itu, kita memang selain tentu ada hal-hal yang sebelumnya sudah ada kita
berdiskusi perihal persoalan tadi, ada juga yang menyangkut kesamaan visi misi dengan partai ini. Dan dari sejumlah itulah kemudian Partai Nasdem mengambil sikap kebijakan dari pimpinan kami untuk menjatuhkan pilihannya ke Kapolri ini. Dan ini sudah melalui tahap proses pleno dari tingkatan mulai DPD kabupaten, kemudian provinsi, bahkan juga di DPD. Pak Dokter, tadi Anda mengatakan bahwa Nasdem menolak pemerintahan yang ribet, ya. Nah, mohon diperjelas Pak, seperti apa pemerintahan yang Anda nilai ribet dan penuh dengan ketidakpastian mungkin? Tadi ya, kita di dalam manifesto Partai Nasdem ini ada ide dasar untuk menolak demokrasi dengan cara-cara rumit dalam hal pemerintahan itu. Ya tadi, pemerintahan ini kan dihasilkan dari proses pilkada di daerah ini. Nah, proses pilkada ini sebagaimana yang kita tahu, terkadang ini menjadi rumit. Maaf ya, misalnya untuk menghadirkan calon ini harus melalui tahapan yang jelimet, A, B, C, D. Nah, kalau di Nasdem itu semua tidak ada. Apa yang saya sampaikan itu pasti sama dengan apa yang pimpinan kami di atas sampaikan. Kemudian pertemuan juga tadi, hanya 1-2 kali pertemuan seperti Kang Rahmat tadi sampaikan, sudah bisa menyelesaikan persoalan. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang terlalu rigid lah. Dan memang mau menjadi pembeda dengan partai lain. Pak, bermodal 3 kursi dari Nasdem, langkah seperti apa Nasdem sendiri untuk mencapai koalisi pasangan, Pak? Baik, tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Rahmat, untuk kita akan sama-sama berkomunikasi dengan para kandidat dan juga partai. Karena kita 3 tentu belum cukup untuk bisa menghadirkan. Syarat kita di Garut ini adalah 10 kursi. Bukan hal yang mustahil, politik ini cair, masih banyak waktu kita untuk bisa bersama-sama mencari titik temu persoalan. Nah, Nasdem ingin tadi menghasilkan kualitas pilkada di Garut ini sekarang jauh lebih baik. Tentu ini kita sama-sama berkomunikasi dengan partai-partai yang ada di Kabupaten Garut ini. Sudah ada partai yang dikomunikasikan, Pak? Kalau secara bangunan koalisi, kita sejak awal, bahkan yang pertama, kita sudah berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Itu dasarnya Nasdem dengan PKS bikin nota kesepahaman dalam hal menyikapi dan persiapan untuk pilkada di Garut. Cukup yang lain? Cukup.